Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizun, NIM 101200126, kelas HKID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sosiologi hukum dari pertemuan pertama sampai akhir, yaitu penjelasan yang pertama yaitu antropologi dan sosiologi hukum. Yang pertama, perbedaan antropologi hukum dengan sosiologi hukum, yaitu antropologi hukum untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomenal sosial, sedangkan sosial hukum yaitu untuk mempelajari perilaku manusia di lingkungan masyarakat secara analis. Yang kedua, perbedaan antropologi hukum dengan hukum adat, yaitu antropologi hukum untuk menelaah hubungan di antara norma-norma itu dengan nilai budaya yang dianut dalam masyarakat, sedangkan hukum adat mengutamakan pustaka atau dokumen dari para peneliti. Yang ketiga, pengertian sosiologi hukum, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari masyarakat dan pengetahuan terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang keempat, karakteristik kajian sosiologi hukum, yaitu 1. Empiris, 2. Teoritis, 3. Kumulatif, 4. non-etis. Yang kelima, tantangan sosiologi hukum, yaitu penyebabnya adanya kekurangan perhatian para sosiologi terhadap hukum, karena sosiolog itu mengalami kesulitan untuk mengulas sistem hukum. Yang keenam, perkembangan sosial hukum, yaitu pada masa abad pertengahan, yaitu masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah dari keilmuan lain pada abad ke-18 Masehi, dan masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri pada abad ke-19 Masehi. Yang ketujuh, paradigma sosiologi hukum, yaitu melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Yang kedelapan, teori sosiologi hukum. Teorinya yaitu terdiri dari teori fungsionalisme struktural, yang kedua teori konflik, yang ketiga teori pertukaran, yang keempat teori dramaturgi, yang kelima teori interaksi onisme, yang keenam teori Marxian, yang ketujuh teori neo-Marxian, yang kedelapan teori strukturalis. Yang kesembilan, keberadaan hukum sebagai sistem nilai sosial, yaitu sebagai suatu produk budaya yang hadir pada masyarakat dengan budaya apapun, dan hukum yang timbul dari kebutuhan masyarakat. Yang ke-10, aliran sosiologi hukum, yaitu terdapat dua jenis aliran sosiologi hukum, yaitu yang dikenal dengan aliran positif dan normatif. Yang ke-11, perspektif ilmu pengetahuan dari sosiologi hukum, yaitu merupakan himpunan nilai-nilai,
kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Yang ke-12, hukum dan solidaritas sosial. Hukum dan solidaritas yaitu hukum merupakan refleksi struktur atau sistem sosial masyarakat, dan hukum sebagai dependen variabel yang ditentukan oleh struktur sosial masyarakat. Yang ke-13, hukum dan perubahan sosial. Hubungan dan perubahan sosial, yaitu hubungan hukum dan perubahan sosial itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.